Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah berbagai potensi diri. Diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya ke-11 demikian. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan kita agar kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan apa yang ada pada kita, dengan kerelaan, dengan sekuat tenaga kita bisa lakukan. Menggali potensi diri kita maupun ketika kita memberikan sesuatu. Di dalam hidup kita memikirkan apa yang kita miliki adalah salah satu potensi yang terbesar dan kita mengembangkannya sedemikian rupa. Tetapi ketika potensi diri yang kita pikir itu terbesar dalam diri kita, ketika kita menjalankannya, ketika kita mengupayakannya, sampai suatu saat ternyata kita tidak bisa melakukannya lagi. Entah itu mungkin karena kesehatan atau berbagai alasan yang lainnya. Mari kita berusaha untuk menggali berbagai potensi diri kita. Ada sebuah kisah seorang yang bernama A.G. Cronin. Siapakah dia? Dia awalnya adalah seorang dokter spesialis, seorang spesialis bedah. Dan dia mempunyai karir yang bagus di dunia kedokteran selama Perang Dunia Pertama. Dia dokter militer, dia dokter kerja di pertambangan, dia kerja di rumah sakit, bahkan dia punya klinik sendiri yang dia katakan dia sangat sibuk bekerja di dalamnya. Tapi pada suatu saat di tahun 1930 dia didiagnosa, dia menderita tukak duodenum, sejenis radang lambung yang kronis, dan dia diminta istirahat total selama 6 bulan. Disitulah ia kemudian menyendiri, dan dia menyendiri di sebuah tempat. Ia mulai awal-awalnya menikmati waktu itu. Tapi kemudian dia berkata, tempat ini menyenangkan awalnya, tetapi ketika saya menjalaninya, saya mulai merasa jenuh. Suasana malas di pertanian Finn di Skotlandia ini membuat saya tidak bisa menanggungnya. Dan kemudian dia memikirkan ulang apa yang dia bisa lakukan selama masa dia harus istirahat total itu. Selama ini dia hanya bisa menulis resep dokter dan dia menulis makalah ilmiah. Tapi ketika dia pikir-pikir ulang, dia kemudian memutuskan untuk dia berusaha menulis novel yang selama ini belum pernah sama sekali ia lakukan. Awal dia menulis, dia melihat lagi, dia merasa kurang baik, dia remas, dia buang ke sampah. Beberapa kali dia lakukan itu. Sampai akhirnya dia kemudian menulis terus. Akhirnya 1931 lahirlah sebuah tulisan yang bernama Hatter's Castle. 1931 novel itu luar biasa. Dicetak 5 miliar kopi, ditranslate, diterjemahkan 22 bahasa. Luar biasa, sangat booming. Dan puluhan novel dia tulis sepanjang karir hidupnya. 19 dari novel itu masuk di dalam sinema, masuk di gedung bioskop, diputar, dikaryakan dalam sebuah karya film di gedung bioskop. 18 serial TV dari hasil tulisannya, dan berbagai puluhan hasil tulisan yang dia tulis secara berkala. Dari seorang dokter ahli bedah, akhirnya dia memutuskan dia meninggalkan karir itu dan dia beralih menjadi seorang penulis. Dia mendapat berbagai penghargaan yang luar biasa. Dan dia menulis sampai dengan usia 80. Ia meninggal di usia 82. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Mari kita belajar bahwa ketika satu pintu tertutup, maka kita belajar untuk memandang pintu-pintu yang lain. Apakah ada yang terbuka? Ketika satu talenta tidak bisa kita gunakan,
Apakah ada talenta-talenta lain yang belum kita gali? Berbagai potensi diri kita Tuhan berikan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita menggalinya. Dan setelah kita menemukannya, mari kita bertekun dan kita lakukan dengan sekuat tenaga apa yang ada pada diri kita. Sekali lagi, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan kehebatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita bisa menggali potensi diri kita, kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.